Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 ya, perbandingan trigonometri, buku paket matematika SMA kelas 10 halaman 96 sampai dengan 101 ya. Ini adalah peta konsepnya. Nanti di awal kita akan belajar tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri, meliputi memanfaatkan sinus dan kosinus. Lalu ada sudut istimewa perbandingan trigonometri. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari perbandingan trigonometri itu sendiri ya, meliputi penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya, karena sifatnya hanya penyegaran kembali, hanya mengulang materi yang dulu pernah adik-adik pelajari di matematika SD dan SMP tentunya ya. Lalu dilanjutkan dengan perbandingan trigonometri tangen dan kegunaan perbandingan trigonometri tangen. Nah, jadi nanti ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Itu adalah operator ya, beberapa operator trigonometri. Sebenarnya nanti kalau diperluas ya deh ya, ada sekan, ada kosekan dan kotangen ya. Oke. Baik, ini adalah sekilas ya, gambaran secara umum materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 4 ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke ayo mengingat kembali. Nah, untuk siap mempelajari perbandingan trigonometri, kita perlu mengingat yang namanya teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku ACB ya, siku-siku di C. Ini sudutnya 90 derajat. AC dan BC itu saling tegak lurus ya, AC tegak lurus dengan BC. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku persamaan berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat pasti sama dengan C kuadrat. Nah, ini ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ini kalau dijumlahkan ya hasilnya pasti akan sama dengan C kuadrat. Itu adalah prinsip dari teorema Pythagoras ya. Jadi AB itu adalah sisi miring atau disebut hipotenusa. Nah, ini sekedar mengingatkan saja ya. Kita lanjutkan. Kita juga perlu mengingat mengenai rasio atau perbandingan. Apa itu rasio atau nilai perbandingan? Rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Kata kuncinya di sini. Ya, selalu ada dua hal. Nah, nggak mungkin kita membandingkan kalau hanya ada satu objek. Ya, selalu ada dua objek. Misalnya diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah 1:100. Ya, ini gambarnya. Ini pohon, yang ini penggaris. Tinggi pohon itu P, kemudian tinggi penggaris ini R ya. Jika tinggi penggaris 3 cm, berarti ini R. Dan tinggi bayangannya ya, berarti ini ada R, ada BR. Kalau ada bayangan otomatis logikanya di sini ada sumber cahaya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi BR itu adalah bayangan penggaris 6 cm. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi pohon adalah 300 cm dan tinggi bayangan pohon ya adalah 600 cm. Nah, dapat dari mana kesimpulan ini? Kesimpulan ini ya didapatkan dari angka perbandingan yang diketahui. Jadi kan R per P itu katanya 1/100. Logikanya BR per BP ini juga 1:100 kan begitu. Ya kan? Kemudian kita masukkan di sini R-nya 3. Berarti 3 per P sama dengan 1/100. Nah, P kali 1 sama dengan P, 3 kali 100 sama dengan 300. Nah, ini sudah terbukti. Ya. Bagaimana dengan tinggi bayangan pohon? Ya gampang, kita masukkan ke angka perbandingannya. Ya. Jadi, untuk bayangan penggaris itu kan 6 cm. Nah, berarti nanti 6 per BP ya sama dengan 1/100. BP kali 1 sama dengan BP, 6 kali 100 sama dengan 600. Nah, ini sudah terbukti semuanya ya. Baik, nanti kita akan banyak sekali menggunakan konsep perbandingan atau rasio ya ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir kita juga perlu mengingat kembali tentang konsep kesebangunan segitiga. Nah, ini matematika SMP ya. Ada segitiga sebangun, ada segitiga kongruen. Ya, masih ingat ya, Dek ya. Nah, konsep ini juga mempunyai hubungan yang dekat dengan konsep rasio perbandingan. Dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan jika ketiga sudut pada segitiga
sama besarnya. Nah, ini jelas ya. Atau ketika sisi segitiga sebanding mempunyai nilai rasio yang sama ya, ketika sisi segitiga sebanding atau mempunyai nilai rasio yang sama. Nah, segitiga ADE dan segitiga ABC adalah dua segitiga yang sebangun. Coba kita cek ya, gambar 4.5. Ini adalah segitiga ABC yang besar ya, siku-siku di B. Kemudian saya pakai warna lain ya supaya bisa dibedakan. Yang ini adalah segitiga ADE. Nah, segitiga yang kecil ini siku-siku di D ya. Terlihat di sini ketiga sudutnya itu sama. Ya kan? Jadi sudut pada segitiga ADE yang kecil itu akan sama dengan sudut pada segitiga ABC yang besar. Ini karena nempel. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu segitiga MNO dan segitiga QRS juga merupakan contoh segitiga sebangun. Nah, ini MNO, QRS. Ya, ini kalau kita hitung perbandingan sisi yang saling bersesuaian. Berarti MN ya kan? Bersesuaian dengan QR 4:8 sama dengan 1:2. Coba kita cek NO banding RS ya. Kalau kita membandingkan itu berarti harus sisi yang saling bersesuaian ya Dek ya, sisi tegak dengan sisi tegak, alas dengan alas kan begitu ya. NO banding RS ini 3/6. Nah, ini juga 1:2 ya. Lalu MO banding QS ini sama dengan 5/10, ini juga 1/2. Nah, ini kelihatan ya bahwa ketika sisi segitiga tersebut sebanding. Nah, ini 1/2, ini 1/2, ini juga 1/2 ya. Kalau untuk angka perbandingannya atau rasionya ini bebas. Ya, ini kebetulan saja 1:2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ayo berdiskusi, mengapa segitiga-segitiga pada gambar 4.5 dan 4.6 dikatakan sebangun. Ini tadi sudah kita bahas panjang lebar ya Dek ya. Jadi karena apa? Karena segitiga pada gambar 4.5 dan segitiga pada gambar 4.6 itu memenuhi syarat kesebangunan pada segitiga. Nah, ini nggak saya tulis ya supaya nggak terlalu lama. Jadi syaratnya ini ketika sudut pada segitiga sama besarnya atau ya ketika sisi segitiga tersebut sebanding mempunyai nilai rasio yang sama. Ini tadi sudah kita hitung ya. Oke, itu adalah jawabannya. Sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 4.1. Nah, ini. Gambar 4.7 menunjukkan 3 orang yang mempunyai tinggi yang berbeda-beda sedang berdiri pada posisi yang sama. Ini kata kuncinya. Membelakangi sumber cahaya. Jadi di sini ada sumber cahaya. Nah, misalkan matahari begitu ya. Ini posisinya harus sama, ya. Nah, seperti ini, ya. Setiap orang membentuk bayangan dengan panjang yang berbeda-beda, ya. Yang lebih tinggi, logikanya nanti akan menghasilkan bayangan yang lebih panjang, ya, logis ya. Jadi kalau anak kecil, ini adalah tinggi bayangannya sekian. Nah, remaja yang lebih tinggi nanti tinggi bayangannya akan lebih panjang. Demikian juga dengan orang dewasa. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu. Ayo mencoba. Kalian bisa melakukan kegiatan berikut dengan mengumpulkan data bayangan dan tinggi badan tiap orang yang berbeda secara mandiri. Pastikan kalian punya waktu yang cukup untuk melakukan percobaan mandiri ini. Nah, nanti silakan ya, boleh bekerja kelompok. Adik-adik boleh memilih teman-teman kalian sendiri ya dengan tinggi yang berbeda. Kemudian nanti diukur ya tinggi badannya berapa dan tinggi bayangannya berapa, lalu buat tabel semacam ini. Nah, jadi isinya tinggi badan dan tinggi bayangan, anak kecil, remaja dan orang dewasa ini diganti dengan nama dari teman-teman kalian ya yang tingginya beda-beda. Oke. Itu adalah untuk kegiatan ayo mencoba. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 1 ya. Gunakan penggaris dan ukur tinggi badan dan bayangan anak kecil, remaja, dan orang dewasa pada gambar 4.7. Oke, di sini karena di video ya, tidak mungkin saya memperagakan bagaimana cara mengukur tinggi anak kecil, remaja, dan orang dewasa, maka saya gunakan angka perkiraan saja. Nah, nanti silakan adik-adik coba sendiri ya. Gunakan penggaris, ini diukur, ini berapa sentimeter, ini berapa sentimeter, ini berapa sentimeter ya. Demikian juga dengan tinggi bayangannya. Nah, panjang bayangannya ini adik-adik ukur,
kemudian dimasukkan ke sini ya. Nah ini saya misalkan aja untuk anak kecil ya, tinggi badannya itu 3 cm, remaja 6 cm, orang dewasa 9 cm. Ini saya sengaja pilih angka yang sederhana-sederhana saja ya, yang kecil-kecil saja. Oke, untuk tinggi bayangan, nah ini 4 cm, kemudian 8 cm, ini 12 cm. Angka-angka di sini saya pilih sedemikian rupa, ya Dek ya. Apa kriteria saya memilih angka di sini? Kriterianya adalah perbandingan tinggi badan dan tinggi bayangan dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa itu sama. Itu adalah poin pentingnya di kegiatan ini ya. Jadi saya ulang ya. Perbandingan tinggi badan dan tinggi bayangan dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa itu pasti sama. Itu poinnya. Oke, kita lanjutkan saja. Cari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap orangnya. Nah, ini yang barusan saya sampaikan ya. Sebelum melakukan perhitungan matematikanya, coba pikirkan apakah nilai perbandingannya akan sama atau berbeda. Jelas jawabannya akan sama. Ya, jadi anak kecil tadi 3/4. Kalau remaja 6/8. Nah, ini 3/4 ya. Orang dewasa tadi 9/12. Nah, ini juga 3/4 kalau disederhanakan ya. Ini ada petunjuk, nilai perbandingan ditemukan dengan membagi tinggi badan dengan tinggi bayangan. Ya, ini tinggi badan, yang ini tinggi bayangan. Oke, apakah yang kalian temukan? Menurutmu mengapa bisa demikian? Berarti yang pertama, perbandingan tinggi badan dan bayangan dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa itu sama. Ya, jadi perbandingan tinggi badan dan tinggi bayangan selalu tetap atau sama, tidak berubah ya. Menurutmu mengapa bisa demikian? Nah, sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan nomor 3. Ya, coba kita baca dulu pertanyaan nomor 3. Tarik garis dari ujung kepala setiap orang ke ujung kepala bayangannya. Nah, berarti kita kembali ke gambar ya. Oke, ini kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Ini juga dihubungkan, ini juga dihubungkan. Maka kita akan ketemu 3 buah segitiga yang sebangun ya. Kenapa bisa dihasilkan 3 buah segitiga sebangun? Karena di sini posisi dari sumber cahayanya kan sama tingginya. Nah, logikanya nanti akan menghasilkan 3 segitiga yang sebangun seperti ini. Kalau posisi sumber cahaya ini beda, ini naik sedikit gitu ya, maka pasti segitiga-segitiga ini tidak saling sebangun ya, pasti akan beda-beda ya, tidak sebangun. Oke, paham ya? Jadi nah, yang tadi ya, kita kembali ke sini. Menurutmu mengapa bisa demikian? Karena ini berhubungan dengan prinsip kesebangunan pada segitiga. Nah, itu jawabannya ya. Oke, saya tuliskan aja ini supaya enak dipakai belajar ya. Karena ketiganya membentuk segitiga sebangun. Nah, ciri dari segitiga sebangun yang tadi sudah kita bahas di awal ya Dek ya. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama. Nah, ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Gunakan busurmu dan ukur sudut yang terbentuk antara bayangan dan garis miring yang kalian tarik pada langkah 3. Apakah yang kalian temukan? Menurutmu mengapa bisa demikian? Ini pasti sama, ya. Jadi misalkan ini 37 derajat, pasti di sini 37 derajat. Yang ini pasti 37 derajat. Ya, kenapa bisa seperti ini? Ya karena panjang sisi dari ketiga segitiga ini. Nah, ini. Nah, jadi panjang sisi yang bersesuaian dari ketiga segitiga ini memiliki perbandingan yang sama. Ya, ini bersesuaian dengan yang ini, bersesuaian dengan yang ini. Kemudian yang ini bersesuaian dengan yang ini, bersesuaian dengan yang ini. Lalu yang di sebelah sini, ya deh ya, bersesuaian dengan sisi segitiga yang sini, bersesuaian dengan sisi segitiga yang sini. Oke, ini adalah prinsip dari segitiga sebangun. Ya, jadi panjang sisi yang saling bersesuaian itu memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Nah, sehingga nanti sudutnya ya pasti sama kan begitu, ya.
Oke, jika kalian mengetahui tinggi anak kecil, apakah tinggi orang dewasa dapat dicari? Ya, ya pasti dapat dicari. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tinggi bayangan anak kecil dan tinggi tinggi bayangan orang dewasa diketahui. Nah, itu syaratnya. Kalau yang diketahui hanya tinggi anak kecil saja, kemudian tinggi orang dewasa ditanyakan, ya kita tidak tahu kan begitu. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi, kita bisa mengetahui tinggi orang dewasa selama tinggi anak kecil diketahui, tinggi bayangannya diketahui. Nah, lalu tinggi bayangan orang dewasa diketahui. Maka tinggi orang dewasa ini bisa kita hitung. Ya, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi dan bekerja sama. Diskusikan jawaban diskusi dan pastikan setiap dari kalian menjelaskan pemikiran kalian untuk bekerja sama mencari jawaban yang tepat. Oke, ini silakan nanti bekerja kelompok ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penamaan sisi segitiga siku-siku. Prinsip nilai perbandingan yang digunakan untuk mencari tinggi orang dewasa dapat diterapkan untuk mencari tinggi sebuah gedung pencakar langit maupun tinggi gunung. Nah, perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Nah, kata kuncinya di sini sebenarnya. Jadi perbandingan trigonometri itu merupakan perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna ya. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Nah, ini 3 nama untuk setiap sisi segitiga adalah seperti ini. Ada yang disebut sebagai sisi depan. Jadi begini caranya. Kalau sudutnya di sini, jadi ya berarti sisi depannya itu yang ini. Depannya sudut, nah berarti yang ini ya. Oke, sisi depan definisinya adalah sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Kemudian kita geser dengan sisi samping. Sudutnya di sini berarti sisi sampingnya yang ini. Nah ini ya. Sisi samping definisinya adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Oke. Lalu kalau sisi miring ini jelas ya, di depannya sudut siku-siku. Di depannya sudut 90 derajat. Ya kan? Berarti kan selain ini dengan ini ya berarti sisi miring kan begitu, ya. Jadi adik-adik nanti harus hati-hati kalau segitiga ini saya miringkan seperti ini. Nah, ya. Miring seperti ini berarti sisi miringnya itu bukan yang ini, bukan yang ini, melainkan tetap yang lurus. Ini adalah sisi miring ya. Karena definisi dari sisi miring adalah sisi yang terletak di seberang sudut siku-siku. Nah, siku-sikunya kan di sini, berarti ini adalah sisi miringnya, ya. Paham ya? Kemudian misalkan ini adalah sudutnya. Nah, berarti sisi depan itu yang sini. Nah, ini adalah sisi depan. Paham ya? Kalau ini sisi depan, ini sisi miring, berarti ini adalah sisi samping. Ya, biasanya ini disingkat ya. Ini disingkat D gitu ya. Ini disingkat sa gitu. Yang ini disingkat mi. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh ya ketika nanti kita mempelajari operator trigonometri. Ada sin, ada cos, ada tangent ya. Nanti ini akan kita gunakan di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo berpikir kritis menggunakan contoh di kegiatan eksplorasi yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring segitiganya. Nah ini ya. Jadi kalau sudutnya di sini, ya dek ya, berarti sisi depannya itu yang di sini. Ini adalah sisi depan, biasanya disingkat D. Nah seperti itu ya. Lalu ini adalah sisi sampingnya, di samping sudut. Saya tulis di sini ya. Sisi samping biasanya disingkat sa. Nah, lalu ini adalah sisi miring ya dek ya. Ini sisi miring disingkat mi. Nah, ini depan, ini samping, yang ini miring. Oke, gampang ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas latihan 4.1. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, ada konsep-konsep yang belum kalian pahami dengan baik, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di pembahasan latihan 4.1.